Hai guys, selamat siang waktu Finlandia. Sekarang pertengahan Desember, musim dinginnya mulai masuk ke musim dingin-dinginnya. Dan cuman kebagian daylight atau siang hari selama 4 jam. Sedih banget ya. Nah kebetulan hari ini tuh cuacanya cukup cerah. Seperti yang kalian lihat di belakang tuh ada sinar matahari. Tapi mataharinya udah mau tenggelam. Sekarang jam 1. Jam 2 matahari udah tenggelam, jadi sejam lagi nih udah gelap, udah nggak ada matahari. Jadi saatnya kita menikmati jam-jam terakhir matahari di luar. Suhunya sekarang minus 15 derajat. Jadi sebenarnya outfit aku ini masih kurang anget. Ini aku masih merasa kedinginan. Jadi kita tuh di Finlandia udah siapin banyak outfit tuh tergantung suhunya. Mulai dari kalau misalnya minus 1 kayak gimana, minus 5 gimana, terus minus 10 gimana, minus 20 gimana gitu. Karena beda minus 5 derajat aja itu tuh terasa banget bedanya. Dinginnya tuh berasa banget. Nah untuk outfit aku yang aku pakai ini tuh sebenarnya untuk kayak minus 5 atau minus 7 lah ya. Dan sekarang minus 15. Jadi sebenarnya ini masih cukup dingin, cuman karena aku nggak melakukan outdoor activity atau nggak pergi, ini aku cuman di belakang rumah aja. Jadi ya udah nggak apa-apa begini aja. Nanti kalau dingin langsung masuk ke dalam rumah atau langsung nyebur ke berendam ke bak air panas. Kalau lagi musim dingin gini, ketemu matahari itu adalah hal yang langka. Jadi beberapa orang, sebagian orang, mereka tuh kalau lagi musim dingin itu pakai vitamin D. Mereka mengkonsumsi vitamin D untuk sinar matahari, terutama kalau misalnya ada orang-orang yang punya depresi klinis gitu ya. Jadi disarankan biasanya sama dokternya untuk pakai vitamin D tambahan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada masalah dan udah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, sebetulnya udah nggak butuh minum vitamin D lagi, walaupun jarang ketemu matahari. Ketemu matahari sehari mungkin cuma 4 jam. Itu pun nggak terang kayak di Indonesia ya siangnya. Di sini tuh siangnya tetap redup kayak gini nih, redup karena matahari itu nggak tinggi. Kalau di Indonesia siang kayak jam 12, jam 1 itu kan puncak-puncaknya siang ya, puncaknya panas. Mataharinya tuh bener-bener ada di atas kepala kita. Sedangkan kalau di Finlandia itu kalau lagi musim dingin mataharinya tuh nggak sampai di atas, low banget, rendah banget. Jadi itulah kenapa ada matahari tapi nggak panas, saljunya nggak mencair karena posisi mataharinya itu rendah, jadi nggak panas. Saljunya udah bertumpuk. Ini tuh dalam saljunya. Jadi kalau jalan susah. Tuh, ini tuh di atas betis aku. Ini harus pakai outfit yang anti air ya, yang water resistant. Karena salju ini kalau kita kena baju, dia kan air basisnya. Jadi akan bikin basah baju kita dan malah dingin. Kalau kayak gini, outfit yang aku pakai mulai dari bootsnya sama celananya ini anti air dan anti angin. Jadi aman buat main salju tanpa takut basah dan dingin. Tekstur salju tuh kayak es serut gitu, cuman dia lebih ringan karena lebih kering dibandingin es serut. Tapi mirip-mirip kayak gitu, lebih lembut aja. Jadi ini adalah view musim dingin dari backyard atau halaman belakang rumah. Ini adalah path yang aku create. Karena yang di sebelah sini nggak pernah dibersihin saljunya, jadi numpuk dalam banget, tinggi banget. Jadi mau jalan juga agak susah. Ini adalah path yang aku create untuk jalan. Aku tuh suka salju yang nempel di pohon kayak gini. Karena jadi cantik aja gitu. Tinggal dihiasin pakai bola-bola Natal. Jadi deh hiasan Natal. Sebentar lagi Natal di sini. Kalau di Indonesia biasanya golden hour tuh kayak jam 5:30 gitu ya. Kalau di sini golden hour-nya jam 1:30 siang kalau bulan Desember. Nah di belakang tuh mataharinya udah mau tenggelam lagi. Jam 2 tenggelamnya, jadi sekitar 30 menit lagi ini akan gelap. Dulu ya waktu aku kecil, aku tuh nonton film Narnia. Pasti kalian tahu ya, Narnia yang pertama yang masuk ke dunia es, bertemu dengan Ice Queen. Terus aku tuh ngayal gitu, ngimpi ala bocil ya. Pengen banget deh ke negeri kayak gitu, ngelihat salju putih-putih kayak cantik banget gitu kan. Ternyata sekarang pas udah kesampean,
cukup sekali saja. Tapi ternyata aku malah ditakdirkan untuk tinggal di negara ini yang musim dinginnya dingin banget dan lama. Lihat nih, rambut aku udah mulai jadi es. Karena saking dinginnya. Udah ada putih-putihnya tuh. Aku pernah ya waktu pas lagi main ski itu kan di atas gunung ya. Itu bulu mata aku tuh sampai jadi es. Jadi dia membeku gitu karena saking dinginnya. Aku tuh kadang suka random mikir, kenapa sih ya negara-negara yang maju-maju, jaya, makmur, sejahtera itu tuh kebanyakan negara 4 musim. Dan di antara negara 4 musim ini, yang musim dinginnya paling ekstrim itu yang paling sejahtera. Contohnya kalau di Eropa sendiri, kayak misalnya Norwegia, Swedia, Finlandia, Islandia, itu kan negara-negara yang musim dinginnya tuh harsh ya, yang musim dinginnya tuh berat gitu. Itu tuh mereka lebih tertata, rapi, maju, makmur dibandingin negara Eropa Selatan, misalnya kayak Spanyol, Portugal, Yunani gitu. Dibandingin lagi sama negara tropis ya, kayak misalnya Indonesia, Kolombia, Meksiko lebih problematik lagi. Nggak tahu ya, mungkin ini kebetulan aja negara-negara 4 musim, terutama yang musim dinginnya tuh dingin banget, itu malah negara-negara maju yang keren-keren banget. Mungkin karena faktor cuaca juga ya, jadi orang-orang tuh lebih tough gitu. Karena kalau orang-orang yang tinggal di negara-negara saljunya ekstrim begini, kalau mereka santai-santai aja hidupnya, kayak santuy gitu, mager-mager, itu mereka pasti bakal mati guys. Mereka nggak akan bisa survive di musim dingin yang dingin ini gitu. Sedangkan kalau di negara tropis itu kita kan hidup santai, menikmati sinar matahari, menikmati hidup, dan itu emang indah banget sih. Jadi karena santai ya mungkin, jadi ya udahlah gitu, cus santai lah gitu. Udah masuk puncak ya, golden hour nih. Cantik banget mataharinya, bersinar. Emang ya filter paling bagus tuh emang golden hour. Tapi dari sekian banyak hal positif yang aku rasakan di Finlandia, itu hal yang selalu aku komplain, 2 hal sih. Satu, musim dinginnya yang dingin banget. Karena aku tuh gak suka musim dingin, aku gak suka dingin. Kalau dinginnya masih plus suhunya, kayak misalnya musim dingin di Spanyol gitu ya, itu kan gak dingin ya, itu aku masih oke lah. Tapi karena di sini musim dinginnya tuh dingin banget, terus tuh lama, udah gitu gelap terus, jadi itu bikin aku mengubah suasana hati gitu loh. Hati tuh jadi kayak gundah, gelisah, gulana. Itu satu ya yang aku komplain, masalah musim dingin yang dingin banget. Yang kedua adalah makanan di Finlandia tuh nggak enak guys. Jadi kalian kalau mau wisata kuliner itu jangan ke Finlandia deh, karena emang nggak ada budaya kulinernya tuh emang bukan negara kuliner. Jadi makanannya juga makanan standar yang rasanya tuh nggak enak gitu. Jadi aku tuh nggak doyan makanan Finlandia. Aku selama di Finlandia itu selalu masak sendiri. Terus di supermarket juga ya ayam lagi, daging lagi gitu. Seafood itu susah banget di sini. Paling ada ya salmon lagi, bosen banget. Kalau mau kulineran itu paling enak ke Eropa Selatan. Nah, jadi di Eropa Utara adalah 2 hal itu yang aku selalu komplain, makanan dan cuaca. Jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Finlandia pas musim dingin, biasanya itu Finlandia terkenalnya emang tujuan wisata buat pas musim dingin Natal gitu. Di Lapland di Finlandia Utara itu terkenal salah satu tempat tujuan turis lah yang paling terkenal di sana. Pastikan ya teman-teman bawa baju atau outfit yang cocok dengan cuacanya, dan cuaca di Lapland Finlandia itu sangat fluktuatif. Jadi bisa dia tiba-tiba minus 20 derajat, dan minus 20 derajat itu dingin banget. Aku sih nggak mau ya beraktivitas di luar ruangan atau liburan ketika minus 20 derajat. Pastikan bawa baju berlayer-layer. Jadi layer adalah kunci. Biasanya sih aku pakai 3 layer. Yang pertama itu daleman yang insulated, jadi baju tipis tapi terbuat dari bahan khusus itu yang menginsulasi panas tubuh. Terus abis itu pakai jaket yang tebal nih kayak gini nih. Ini adalah layer kedua kalau buat aku. Ini dari wool bahannya, jadi anget. Terus yang ketiga baru deh jaket yang buat outdoor kayak gini, dan ini harus anti air, water resistant, dan harus windproof, tahan angin. Jadi bisa main di salju tanpa basah, dan itu harus tebal. Mendingan kepanasan daripada kedinginan. Kalau kepanasan bisa dilepas dulu sebentar, 1-2 menit,
terus pakai lagi. Tapi kalau kedinginan, waduh itu susah. Jadi pastikan bawa outfit yang pas, terus juga sepatunya, bootsnya juga long boots yang juga water resistant, dan pakai anti slip ya, karena jalan di salju tuh agak licin, apalagi kalau jalannya beres gitu. Terus jangan lupa pakai topi juga, bini, apa ya bahasa Indonesianya, topi kupluk gitulah ya, topi yang buat musim winter, musim dingin gitu. Itu penting banget karena kalian nggak mau kan otak kita membeku. Jadi penting juga melindungi kepala. Jadi kita di Finlandia tuh ada peribahasa, orang Finland bilang gini, intinya nggak ada cuaca buruk, adanya outfit yang buruk. Jadi semua cuaca itu bagus-bagus aja, yang penting kita pakai baju yang pas sesuai dengan kondisinya. Pakaian adalah kunci supaya kita tetap bisa merasa hangat dan nyaman main salju di luar ruangan. Oke guys, aku udah mulai merasa dingin. Saatnya aku kabur masuk ke dalam rumah yang hangat sambil menikmati hot chocolate sambil nonton Netflix. Menikmati matahari terbenamnya dari dalam rumah aja. Karena kebetulan rumah aku tuh bagian belakangnya memang menghadap sunset. Jadi aku bisa sunsetan tiap hari kalau ada matahari, kalau ketemu matahari. Oke, aku akan cabut dulu ke dalam rumah. Bye-bye.